Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ananda semuanya, apa kabar hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya terhindar dari yang namanya virus corona, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ananda sekalian, hari ini kita masuk kepada materi kita yang pertama. Hari ini kita masuk kepada pembahasan materi kita yang pertama di semester pertama ini. Ini apa itu? Hari ini kita membahas tentang bagaimana keadaan bangsa Arab menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, ananda semuanya, kita mengetahui bahwasannya sebelum adanya Rasulullah SAW, maka bangsa Arab mereka sudah punya kebudayaan. Bangsa Arab sudah punya yang namanya penyembahan. Mereka sudah menyembah yang namanya mungkin berhala, ya. Mereka sudah punya yang namanya kebudayaan ekonomi misalnya. Mereka mungkin ada yang berdagang, mereka bertani dan sebagainya. Maka hari ini kita membahas tentang bagaimana keadaan bangsa Arab menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana keadaan agama bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Baik, ananda semuanya, kita mengetahui bahwasannya Rasul datang untuk kemudian menyebarkan agama Islam kepada penduduk Arab pada waktu itu, yaitu Mekah pada waktu itu. Maka sebelum adanya Rasulullah, sebelum datangnya baginda Rasulullah, maka di Arab mereka sudah menyembah berbagai macam bentuk. Di antaranya mereka menyembah berhala, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah jin, ya, mereka menyembah bintang, matahari, bulan. Ada juga agama Yahudi, Nasrani, ya. Nah, yang paling banyak pada waktu itu adalah mereka menyembah berhala. Ini berhala, maka kita kenal dengan nama berhala Lata, berhala Uzza, berhala Hubal, Manat dan sebagainya macamnya. Maka bangsa Arab pada waktu itu sudah mengenal penyembahan, yakni mereka menyembah malaikat, jin, bintang, berhala dan sebagainya macamnya. Maka kemudian Rasul datang, Nabi Muhammad SAW datang untuk kemudian membawa agama Islam, kemudian menghapuskan semua sesembahan orang-orang Arab pada waktu itu. Ini. Jadi dulu kemudian berhala dihancurkan. Keyakinan kepada sesembahan malaikat dihapuskan. Yang nyembah jin, nyembah pohon dihilangkan semuanya. Kembali kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasul, yakni agama Islam. Nah, ini yang pertama, keadaan agama bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Yang kedua, bangsa Arab itu mereka percaya dengan yang namanya tahayul. Apa tahayul ini? Tahayul ini adalah semacam berita yang tidak benar, ya, tetapi dianggap benar. Berita mistis misalnya. Apa contohnya? Dulu mereka mengatakan bahwasannya di dalam perut setiap manusia itu ada ular. Jadi ketika ada orang lapar, maka laparnya itu disebabkan karena ular menggigit usus manusia itu. Ini keyakinan yang salah ini. Ini tahayul namanya ini. Mereka mengatakan bahwasannya manusia itu di perutnya ada ular. Ketika ular itu menggigit usus manusia, maka dia langsung lapar. Ketika manusia itu perutnya digigit oleh ular, maka otomatis dia langsung lapar. Maka laparnya manusia itu diakibatkan karena ular menggigit
ususnya manusia itu. Ini adalah keyakinan yang keliru. Ini keyakinan yang fatal salahnya. Padahal lapar itu jelas karena mungkin belum makan, ya kan Ananda? Karena mungkin tidak ada makan seharian, mungkin capek-capek main bola, capek main futsal, capek ngegame, lupa makan kemudian, maka lapar dia. Ini. Nah, hari ini Ananda sekalian, ada nggak tahayul ini di negeri kita ini? Oh, banyak sekali Ananda. Apa contoh misalnya? Ada misalnya orang yang mengatakan bahwasannya mereka punya cincin, tapi cincin ini ada isinya. Siapa isinya? Isinya jin. Jadi kalau mereka pakai cincin ini, mereka menjadi kuat. Kenapa kuat? Karena cincinnya ada jin isi penunggunya. Ini adalah merupakan tahayul. Ini syirik. Ananda semuanya. Maka dulu bangsa Arab sudah mengenal yang namanya tahayul. Maka Islam datang untuk kemudian menghancurkan keyakinan ini. Islam datang untuk meluruskan yang namanya tahayul ini. Maka tahayul dalam Islam tidak ada. Oke, faham tuh? Oke, nah selanjutnya keadaan sosial ekonomi bangsa Arab. Dulu di Arab, di Mekah, maka mereka sudah mengenal 3 keadaan sosial ekonomi besar. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah pelosok itu mereka berternak. Mereka dikenal dengan masyarakat Badui. Mereka hidupnya dengan berternak. Beternak ya, berternak unta, berternak kambing, berternak kedelai. Maaf, bukan kedelai. Kedelai itu nama tumbuhan, itu nama tumbuhan, ini binatang ini. Keledai. Ya. Keledai ya, bukan kedelai. Yang salah ngomong pula. Ya. Jadi mereka biasa beternak. Oke. Yang kedua, ada masyarakat yang tinggal di daerah subur. Maka mereka di sana bertani mereka. Ya. Yang terakhir, masyarakat perkotaan. Jadi masyarakat perkotaan mereka itu hidupnya dengan berdagang. Dikenal dengan ahlul hadhar. Mereka biasa berdagang. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Quraisy. Ini liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Jadi orang Arab itu mereka biasa berdagang musim dingin dan musim panas. Ini adalah keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Selanjutnya politik. Jadi dulu mereka sudah mengenal namanya politik. Tapi dulu bedanya, dulu belum ada yang namanya bupati, belum ada itu. Belum ada yang namanya presiden, belum ada. Kalau sekarang mungkin ada Pak Jokowi ya. Ada bupati, ada presiden sekarang. Dulu belum ada presiden. Dulu belum ada namanya gubernur. Kita punya gubernur Pak Samsuar ya. Kemudian Pak RT apalagi belum ada dulu itu. Pak RT, Pak RW, Pak Kades nggak ada dulu itu. Jadi dulu mereka hanya mengenal yang namanya pemimpin kabilah. Yang itu yang disebut dengan syekh ataupun amir. Ini. Amir inilah atau syekh inilah yang kemudian menjadi pemimpin mereka. Anda semuanya, ini adalah keadaan sosial politik bangsa Arab sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, keadaan sosial budaya. Ini. Anda semuanya, jadi bangsa Arab dulu sebelum adanya baginda Rasulullah dikenal dengan bangsa Arab jahiliyah. Apa itu arti jahiliyah? Jahiliyah artinya jahil, bodoh. Jadi dulu dinamakan dengan masa kebodohan. Apa sebab? Kenapa yang namanya disebut dengan masa jahiliyah? Karena ketika itu
karena sebelum datangnya baginda Rasulullah, mereka hidup dengan akhlak yang sangat-sangat rendah. Mereka hidup dengan akhlak yang sangat tercela. Apa misalnya? Berjudi misalnya, mabuk-mabukan misalnya, merampok misalnya, ya, misalnya berperang antar suku misalnya. Jadi mereka biasa hidup dengan perbuatan yang amoral, perbuatan yang tak bermoral. Akhlak mereka sangat rendah sekali. Mereka berjudi, mereka mabuk, mereka merampok. Maka kalau ada hari ini teman kita, tetangga kita yang masih mungkin, mohon maaf mungkin masih sering berjudi misalnya, masih sering juga misalnya mabuk, maka ini sama dengan jahiliyah, ya, sama dengan perangai jahiliyah. Selanjutnya, orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka itu sangat rendah penghargaannya terhadap perempuan. Maka Arab jahiliyah dulu, mereka meletakkan perempuan pada tempat yang sangat rendah sekali. Oke, mereka kemudian ketika ada anak perempuan yang lahir, maka mereka bersedih hati mereka. Mereka merasa berduka mereka. Bahkan ketika yang lahir itu ternyata anak wanita, anak perempuan, maka mereka tak segan-segan untuk kemudian membunuh bayi perempuan itu. Na'udzubillah min dzalik. Anda semuanya, inilah diantara perbuatan jahiliyahnya mereka pada waktu itu. Mereka biasa membunuh anak perempuan hidup-hidup. Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Coba antum bayangkan itu. Kemudian Islam datang, Rasulullah datang untuk kemudian menghancurkan, menghilangkan, menghapuskan kebudayaan jahiliyah ini. Islam datang menghapuskan judi. Islam datang mengharamkan mabuk, mengharamkan khamar. Islam datang, Rasul datang mengharamkan perang antar suku. Islam datang kemudian mengharamkan perbuatan merampok. Islam datang, Rasul datang kemudian memuliakan martabat, harkat, kedudukan perempuan. Anda sekalian, mungkin inilah pembahasan kita pada hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Syukran, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.